Mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Andes Samuktar Caniago, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Ade Suci, Nada, dan Reza Amelia. Pengertian gaya belajar. Menurut Fleming dan Mills, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Willing mendefinisikan gaya belajar sebagai kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar. Menurut DePorter dan Henarchy, gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Menurut Nasution, gaya belajar adalah cara seseorang bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterima dalam proses belajar. Teori kecerdasan jamak. Multiple intelligences adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang efektif atau bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Setiap intelijensi tidak berdiri sendiri, artinya setiap intelijensi saling terkait satu sama lain. Howard Gardner menyebutkan bahwa intelijensi seseorang terdiri atas intelijensi bahasa atau linguistik, intelijensi logis matematis, intelijensi visual spasial, intelijensi musikal, intelijensi kinestetik tubuh, intelijensi intrapersonal, intelijensi interpersonal, dan intelijensi naturalis. Hubungan gaya belajar dengan kecerdasan jamak. Hubungan antara gaya belajar dengan kecerdasan jamak atau multiple intelligences sangat erat dan penting untuk diketahui maupun dipelajari. Karena dengan melihat gaya belajar seseorang, maka kita dapat mengetahui jenis kecerdasan yang dimiliki oleh orang tersebut. Misalnya, ada seorang anak yang memiliki kecerdasan visual spasial, maka dapat dipastikan bahwa ia akan belajar lebih baik jika menggunakan media yang dapat dilihat seperti PowerPoint, video, dan sejenisnya. Gaya belajar dan pengaruhnya terhadap belajar. Faktor yang mempengaruhi gaya belajar ada dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Untuk faktor intern ada faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Sedangkan untuk faktor ekstern ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Untuk faktor intern, faktor jasmani, kesehatan siswa sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Karena apabila siswa sakit, maka siswa tersebut akan merasa pusing, merasa cepat lelah, dan kurang fokus terhadap pelajaran, sehingga proses belajarnya akan terganggu. Lalu, faktor psikologis. Ada 6 faktor yang mempengaruhi belajar siswa, yaitu faktor inteligensi, faktor perhatian, faktor minat, faktor bakat, faktor motif, dan faktor kematangan. Untuk faktor inteligensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah serta beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Lalu untuk perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu terhadap suatu objek. Lalu untuk minat adalah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang untuk terhadap objek tertentu. Lalu untuk bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik, atau juga potensi yang dimiliki seseorang bawaan sejak lahir. Lalu untuk motif adalah dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Lalu untuk kematangan adalah perubahan yang terjadi pada setiap individu secara teratur berdasarkan genetik yang sudah mencapai usia matang.
Lalu, untuk faktor kelelahan, ada kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani dapat dilihat dengan menurunnya daya tahan tubuh. Lalu, untuk kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kurangnya minat belajar siswa, kelesuan dan kebosanan untuk belajar, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu tersebut hilang. Lalu, untuk faktor ekstern, faktor keluarga, yang mempengaruhi gaya belajar siswa adalah cara orang tua mendidik siswa. Lalu hubungan antara anggota keluarga dan suasana rumah dan keadaan ekonomi keluarga. Lalu untuk faktor sekolah, yang mempengaruhi adalah hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan temannya, metode mengajar, kurikulum, tata tertib sekolah, suasana belajar, standar pelajaran, keadaan gedung, letak sekolah, dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk faktor masyarakat, bisa dilihat dengan faktor yang mempengaruhi cara atau gaya belajar siswanya itu bisa kegiatan peserta didik dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan di masyarakat. Gaya belajar dan pengaruhnya terhadap belajar. Pada dasarnya, gaya belajar yang digunakan merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam belajar. Perlu disadari bagaimana orang yang satu dengan yang lain menyerap dan menggali informasi, dan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah dengan gayanya sendiri. Gaya belajar siswa sangat mempengaruhi hasil yang didapat dalam proses belajar. Karena dengan gaya belajar, peserta didik akan lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Sebagian peserta didik lebih menyukai apabila pengajar mengajar dengan cara menulis pelajaran di papan tulis lalu memahaminya. Ada juga siswa yang belajar sambil mendengarkan musik karena menurutnya lebih mudah untuk memahami pelajaran. Jadi, gaya belajar itu berhubungan dengan cara belajar yang paling disukai. Maka, pengenalan gaya belajar itu sangat penting bagi guru. Dengan mengetahui gaya belajar tiap siswa, maka guru dapat menerapkan teknik dan strategi yang tepat dan baik dalam pengembangan diri siswa. Hanya dengan penerapan yang sesuai, maka tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Seseorang siswa juga harus memahami jenis gaya belajarnya. Dengan demikian, ia telah memiliki kemampuan untuk mengenal dirinya yang lebih baik dan mengetahui kebutuhannya. Pengenalan gaya belajar akan memberikan pelayanan yang tepat terhadap apa dan bagaimana sebaiknya disediakan dan dilakukan agar pembelajaran dapat berlangsung sesuai atau optimal. Siswa yang telah menemukan gaya belajar yang cocok, maka siswa tersebut lebih mudah untuk memahami pelajaran daripada siswa yang belum menemukan gaya belajar yang cocok. Sehingga siswa yang telah menemukan gaya belajar yang cocok, maka siswa tersebut bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Berbagai gaya belajar. Gaya belajar memiliki peranan penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Kenapa? Karena gaya belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Dengan kita mengetahui gaya belajar kita yang sesuai, kita dapat berkembang dengan lebih baik. Yang pertama, gaya FAK. Apa itu gaya FAK? Gaya FAK: F. Visual, melihat. A. Auditory, mendengar. Dan K. Kinestetik, bergerak. Jadi, model pembelajaran FAK adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan tiga gaya belajar, melihat, mendengar, dan bergerak pada setiap individu dengan cara memanfaatkan potensi yang telah dimiliki, lalu melatih dan mengembangkannya agar semua kebiasaan terpenuhi. Menurut Bire, 2014 mengatakan bahwa gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik merupakan suatu kombinasi dari bagaimana siswa menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dengan melibatkan aspek visual, auditori, dan kinestetik, diharapkan mampu meningkatkan aktivitas belajar. Lalu ada gaya belajar fault independent dan fault dependent.
Setiap individu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, termasuk dalam proses pembelajaran. Kita umumnya akan memperlihatkan respon yang berbeda ketika dihadapkan pada situasi kondisi dan pembelajaran yang sama. Menurut Witkin, pada tahun 1977, perbedaan respon yang dimunculkan seseorang terkait dengan perbedaan pendekatan karakteristik, persepsi, dan intelektual orang tersebut yang membawanya untuk memberikan respon yang berbeda terhadap situasi yang sedang dihadapi. Perbedaan ini kemudian disebut dengan perbedaan gaya kognitif. Lalu, Witkin mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membagi gaya kognitif menjadi dua kelompok, yaitu gaya kognitif fault dependent dan fault independent. Fault independent. Siswa yang memiliki gaya kognitif fault independent cenderung memilih belajar individu atau belajar sendiri, yang memungkinkan respon lebih baik pada saat itu dan lebih independen. Siswa dengan kognitif fault independent lebih memungkinkan mencapai tujuan dengan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, dan cenderung bekerja untuk memenuhi tujuannya sendiri. Gaya fault dependent. Siswa yang memiliki gaya kognitif fault dependent cenderung memilih belajar dalam kelompok dan sesering mungkin berinteraksi dengan guru juga teman-teman sekelompoknya. Memerlukan ganjaran penguatan bersifat ekstrinsik, yaitu dari luar. Untuk siswa dengan gaya kognitif fault dependent ini, guru perlu merancang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, seperti membuat pembelajaran kelompok dan sebagainya. Mereka akan bekerja kalau ada tuntunan dari guru dan motivasi yang berupa pujian dan dorongan. Lalu yang terakhir ada multiple intelligence. Kecerdasan jamak atau multiple intelligence adalah sebuah penilaian yang melihat secara deskriptif bagaimana individu menggunakan kecerdasan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Multiple intelligence pada peserta didik dalam pembelajaran salah satunya dapat diketahui dalam proses pembelajaran di sekolah. Ada 9, kecerdasan verbal linguistik, logistis matematik, spasial visual, kinestetik jasmani, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan ekstensis. Hubungan gaya belajar dengan multiple intelligence. Gaya belajar siswa berhubungan dengan multiple intelligence. Teori ini didukung oleh Munif Chatib. Multiple Intelligence Research atau MIR adalah instrumen riset yang dapat memberikan deskripsi tentang kecenderungan kecerdasan seseorang. Dari analisis tersebut, kita dapat mengetahui gaya belajar yang terbaik bagi seseorang. Gaya belajar di sini diartikan dengan cara dan pola bagaimana sebuah informasi dapat dengan baik dan sukses diterima oleh otak seseorang. Oleh karena itu, seharusnya setiap guru memiliki data tentang gaya belajar siswanya masing-masing. Kemudian, setiap guru harus menyesuaikan gayanya dalam mengajar dan dengan gaya belajar siswa yang telah diketahui dari hasil MIR. Sumber materi presentasi. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis Muslim nomor 2699. Saya Kotrunada Azhar Alam. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina. Mengapa gaya belajar mempunyai pengaruh terhadap capaian prestasi belajar siswa? Menurut kami, karena setiap individu peserta didik memproses informasi dengan cara yang berbeda. Ada siswa yang lebih senang menulis hal-hal yang telah disampaikan oleh guru ketika proses pembelajaran berlangsung. Ada pula juga siswa yang lebih senang memperdengarkan materi yang disampaikan oleh guru, serta ada pula siswa yang lebih senang praktek secara langsung. Lalu, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Niken. Mengapa peserta didik perlu mengetahui gaya belajarnya sendiri? Menurut kami, karena dengan peserta didik mengetahui gaya belajarnya sendiri, peserta didik bisa menciptakan suasana yang disenanginya untuk belajar. Bisa dengan belajar sambil mendengarkan musik, atau berdiskusi dengan teman-temannya. Dengan demikian, maka motivasi belajar peserta didik akan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Amelia dari kelompok 8 ingin menjawab pertanyaan dari Zainunisa Humaira dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, sebagai calon guru, bagaimanakah cara kita mengetahui gaya belajar yang tepat untuk masing-masing peserta didik?
Menurut kami, ada 3 cara untuk mengetahui gaya belajar yang tepat untuk masing-masing peserta didik. Yang pertama adalah dengan melakukan observasi secara mendetail melalui berbagai penggunaan metode belajar mengajar di dalam kelas. Lalu, yang kedua adalah dengan cara memberikan penugasan kepada masing-masing peserta didik. Lalu yang terakhir adalah dengan cara melakukan survei atau dengan tes gaya belajar yang tepat untuk masing-masing peserta didik. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Syabila kelompok 6. Pertanyaannya adalah, apa saja kelebihan dan kelemahan dari seseorang yang memiliki kecerdasan kinestetik tubuh? Menurut kami, ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kecerdasan kinestetik tubuh. Kelebihannya adalah 1. Mudah mengingat hal yang ia sentuh atau lakukan. 2. Memiliki minat terhadap aktivitas atau permainan fisik. 3. Dapat membayangkan informasi berdasarkan aktivitas yang mereka lakukan. 4. Dapat mengikuti instruksi dengan baik. 5. Unggul di bidang praktik karena selalu ingin mencoba langsung. Kelemahannya adalah 1. Cenderung sulit memahami informasi jika tidak dipraktikkan. 2. Membutuhkan alat bantu tertentu untuk memahami suatu topik. 3. Cenderung lemah dalam hal konsep teori. 4. Cenderung mudah bosan dan frustasi saat duduk belajar dalam waktu yang lama. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suci ingin menjawab pertanyaan dari Lucy dan juga Raya Nizara. Pertanyaannya, bagaimana cara Witkin mengelompokkan? Witkin pada tahun 1977 mengidentifikasi mengelompokkan seseorang berdasarkan karakteristik kontinum global analitik. Lalu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana ciri orang yang mempunyai gaya belajar visual? Ciri orang yang mempunyai gaya belajar visual dalam Deporter 2014 halaman 123 yaitu teratur, memperhatikan segala sesuatu, menjaga penampilan, mengingat dengan gambar, lebih suka membaca daripada dibacakan, dan membutuhkan gambaran dan tujuan yang menyeluruh. Lalu dia akan lebih baik jika belajar menggunakan diagram, simbol, gambar yang berwarna, tabel, dan grafik. Terima kasih.